Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada Ibu Retna selaku dosen mata kuliah Properti Material. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan semen dari tahun ke tahun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Susanto selaku Ketua Kelompok 2 yang beranggotakan 1 Ferdian Yani, 2 Yusuf Effendi, 3 Rafa Oktaverino. Semen adalah bahan perekat yang digunakan dalam konstruksi untuk mengikat bahan-bahan seperti batu, bata, batu, dan pasir menjadi satu kesatuan yang kuat. Semen juga berfungsi sebagai bahan pengisi dan penguat struktur bangunan. Dalam industri konstruksi, semen merupakan salah satu komponen utama dalam pembuatan beton dan mortar Geograf 2023. Sejarah semen. Sejarah semen pada tahun 1100 sampai 1500 Masehi, semen sebagai bahan perekat batu atau bata yang kita ketahui selama ini berbeda dengan bahan perekat pada zaman dahulu kala. Legenda menceritakan bahwa bahan perekat yang digunakan oleh nenek moyang kita saat membangun bangunan fenomenal seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Indonesia, jembatan di Cina, atau bangunan kuno di India dan di Pulau Buton menggunakan zat putih telur, ketan, atau aspal alami. Legenda tersebut menunjukkan bahwa fungsi semen sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Kata semen berasal dari samementum, bahasa Latin, yang artinya memotong menjadi bagian-bagian kecil yang tak beraturan. Semen pertama yang berbentuk bubuk ditemukan pada zaman kerajaan Romawi di daerah Pozzoli, dekat Napoli. Bubuk ini diberi nama pozzolana. Bubuk yang digunakan sebagai bahan perekat dan penguat bangunan ini merupakan hasil campuran batu kapur dan abu vulkanis. Ramuan bubuk pozzolana yang cukup populer pada saat itu pun menghilang menyusul runtuhnya kerajaan Romawi sekitar abad pertengahan tahun 1100 sampai tahun 1500 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 500 sebelum Masehi, awalnya semen dikenal di Mesir sekitar tahun 500 sebelum Masehi untuk pembuatan piramida, di mana semen digunakan pada saat itu sebagai pengisi ruang kosong di antara celah-celah tumpukan batu. Semen yang dibuat oleh bangsa Mesir merupakan kalsinasi gipsum yang tidak murni, sedangkan kalsinasi batu kapur mulai digunakan pada zaman Romawi. Berikutnya bangsa Yunani membuat semen dengan cara mengambil tanah vulkanik yang berasal dari Pulau Santoris yang kemudian dikenal dengan Santoris Semen P2K Stekom 2023. Selanjutnya Mas Dian pada abad ke-18. Pada abad ke-18, ada juga sumber yang menyebut sekitar tahun 1700-an Masehi, John Smeaton, seorang insinyur asal Inggris, menemukan kembali ramuan kuno yang berkhasiat ini. Ia membuat adonan dengan memanfaatkan campuran batu kapur dan tanah liat saat membangun menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris. Ironisnya, bukan Smeaton yang akhirnya mematenkan proses pembuatan cikal bakal semen ini, adalah Joseph Aspdin, juga insinyur berkebangsaan Inggris, pada 1824 mengurus hak paten ramuan yang kemudian disebut semen Portland. Dinamai begitu karena warna hasil akhir olahannya mirip tanah liat Pulau Portland, Inggris. Hasil rekayasa Aspdin inilah yang sekarang banyak dipajang di toko-toko bangunan. Penggunaan abu sekam padi sebagai pengganti semen pada beton geopolimer. Pada tahun 2019, penelitian mengembangkan inovasi yang dilaksanakan di Laboratorium Bahan Bangunan di Universitas Negeri Jakarta. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencari bahan pengganti semen yang digunakan berupa abu sekam padi atau RHA. Sekam padi saat ini sudah mulai dikembangkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan abu yang dikenal di dunia sebagai RHA.
atau price hike karena peningkatan kebutuhan penggunaan beton mengakibatkan produksi semen akan meningkat, mengingat semen adalah bahan utama dalam pembuatan beton. Selanjutnya, tahun 2020, analisis sifat mekanik beton geopolimer berbahan dasar fly ash PLTU Pangkalan Susu. Beton geopolimer berbahan dasar fly ash terbentuk dari reaksi polimerisasi akibat reaksi alkali aluminosilikat yang menghasilkan material kuat berstruktur seperti zeolit. Joseph Davidovich, 2005. Dalam campurannya, sumber silika dan alumina direaksikan dengan larutan alkali sebagai aktivatornya. Untuk itu diperlukan komposisi aktivator yang tepat sehingga bisa membentuk fasta geopolimer untuk mengikat agregat menjadi beton geopolimer. Aktivator yang umumnya digunakan adalah campuran Na2SiO3 dan NaOH dengan konsentrasi 8M sampai 14M. Perbandingan antara Na2SiO3 dan NaOH bisa diambil 0,4 sampai 2,5 Harjiato 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia dan sifat mekanik beton geopolimer berbahan dasar fly ash di PLTU Pangkalan Susu dengan larutan alkalin 8M dan perbandingan agregat dan binder adalah 70:30%. Analisis sifat mekanik beton geopolimer berbahan dasar fly ash di PLTU Pangkalan Susu ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya Mas Ferdian Yani tahun 2021. Belum ganti. Sudah Lalu Mas. pada tahun 2021, pengaruh penambahan limbah kulit kerang bambu sebagai pengganti sebagian semen terhadap nilai kuat geser dan lebar retak balap beton bertulang dengan penambahan zat kimia tipe F, yaitu superplasticizer. Banyaknya sisa cangkang kerang di sekitar perkampungan nelayan yang tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak dapat didaur ulang, hanya cangkang kerang bagus yang diambil untuk dibuat hiasan. Sisanya yang tidak bagus dan berbau dibuang di sekitar bibir pantai. Hal inilah yang mendorong penyelamatan ekosistem alam dengan memanfaatkan limbah sisa cangkang kerang untuk bahan pengganti semen dalam pembuatan beton dengan dicampur bahan kimia tambahan lainnya. Dengan optimalisasi pemanfaatan limbah cangkang kerang ini, diharapkan akan mengurangi limbah yang mencemari ekosistem alam. Penelitian ini menggunakan metode pengujian T-test one sample untuk menentukan nilai perbedaan dari hasil uji VU secara analisis dan VC secara teoritis yang membandingkan satu variabel bebas. Selanjutnya Mas Rafa tahun 2022. Lalu yang terakhir pada tahun 2022, Dadang Dwi Pranowo, Erna Suryani, dan Cahya Putri Ramadhani melakukan suatu inovasi terhadap abu ampas tebu sebagai pengganti sebagian semen terhadap kuat tekan mortar yang dilakukan di laboratorium program studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Banyuwangi. Abu ampas tebu merupakan limbah yang memiliki unsur yang bermanfaat untuk peningkatan kekuatan beton. Menurut penelitian sebelumnya, abu ampas tebu bahan yang bersifat pozolan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan abu ampas tebu sebagai pengganti semen terhadap kuat tekan mortar. Variasi abu ampas tebu yang digunakan yaitu 7%, 9%, dan 11% dari berat semen. Metode pembuatan dan pengujian kuat tekan mortar mengacu pada SNI 03 strip 6825/2002 dengan jumlah benda uji 24 sampel dengan dimensi 50 x 50 x 50 mm. Pengujian waktu ikat semen mengacu pada SNI 03 strip 6827 strip 2002. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur uji 28 hari.
Selanjutnya kesimpulan penggunaan abu sekam padi sebagai pengganti semen pada beton geopolimer tahun 2019 berdasarkan hasil perhitungan mix design yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan antara lain. Pertama, kandungan abu sekam padi memenuhi syarat sebagai pozolan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengganti semen. Kedua, perbedaan antara mix design beton normal dan beton geopolimer terletak pada penggunaan Na2Si03 dan NaOH. Hal ini dikarenakan beton normal tidak perlu menggunakan alkali aktivator dalam proses pembuatannya. Dan ketiga, jumlah bahan-bahan penyusun beton polimer geopolimer pada varian perbandingan alkali aktivator 65% banding 35%, 70% banding 30%, dan 75% banding 25% adalah sama. Selanjutnya kesimpulan analisis sifat mekanik beton geopolimer berbahan dasar fly ash PLTU Pangkalan Susu tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa fly ash PLTU Pangkalan Susu merupakan fly ash kelas C yang mengandung 34,81%, SiO2, 25,39%, CaO, 14,92%, Al2O3, 16,49%, Fe2O3, dan 4,92% MgO dengan total senyawa SiO2, Al2O3, dan Fe2O3 adalah 66,22%. Fly ash kelas C termasuk fly ash yang dapat digunakan sebagai campuran beton geopolimer menurut ASTM C618. Nilai kuat tekan maksimum beton geopolimer dengan menggunakan fly ash hasil aktivitas PLTU Pangkalan Susu sebagai pengganti semen dan senyawa alkali 8M sebagai bahan polimerisasi adalah 28,5 MPa atau setara dengan beton K300, sehingga dapat disimpulkan bahwa beton geopolimer ini dapat digunakan dalam aplikasi konstruksi di lapangan. Kuat tarik maksimum beton geopolimer dengan menggunakan fly ash hasil aktivasi PLTU Pangkalan Susu sebagai pengganti semen dan senyawa alkali 8M sebagai bahan polimerisasi adalah 6,83 MPa. Selanjutnya Mas Ferdian Yani. Kesimpulan yang ketiga, pengaruh penambahan limbah kulit kerang abu sebagai pengganti sebagian semen terhadap nilai kuat geser dan lebar retak balok beton bertulang dengan penambahan zat kimia tipe F, yaitu superplasticizer. Pada ujian kuadratur balok beton bertulang dengan menambahkan nilai kerang bambu, pada beberapa variasi campuran didapat nilai kuat geser atau VCUG pada campuran 0% sebesar 3.738,96 kg. Tetapi pada VC analisa juga mempunyai nilai yang lebih besar, sebesar 5.389,80 kg. Semakin bertambahnya persentase serbuk kerang bambu, nilai VCUG mengalami penyesuaian seperti pada persentase kerang bambu 3%, yaitu VCUG sebesar 3.093,14 kg. Persentase kerang bambu 4% atau VCUG sebesar 2.855,21 kg. Dan persentase kerang bambu 5%, yaitu VCUG sebesar 2.464,31 kg. Begitu juga dengan VC analisa yang mengalami penurunan dengan menambahkan serbuk kerang bambu. Selanjutnya Mas Rafa untuk kesimpulan keempat. Kesimpulan yang terakhir yaitu tentang pengaruh penggunaan abu ampas tebu sebagai pengganti sebagian semen ditinjau terhadap kuat tekan mortal 2022. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh penggunaan sebagian semen dengan abu ampas tebu dengan variasi 11% menghasilkan waktu ikat awal lebih lama, yaitu sebesar 116,67 menit. Untuk campuran yang tidak menggunakan bahan pengganti abu ampas tebu, menghasilkan waktu ikat awal sebesar 75 menit. Penambahan
presentase abu ampas berpengaruh terhadap kadar air pada pengujian konsistensi normal. Semakin banyak abu ampas tebu, kadar air yang dibutuhkan semakin bertambah. Karena abu ampas tebu menyerap air. Abu ampas tebu yang digunakan sebagai pengganti sebagian semen pada variasi 7% meningkatkan kuat tekan sebesar 38,24% dengan nilai yang didapat sebesar 36,87 megapascal. Nilai ini merupakan kuat tekan optimum di antara beberapa jenis variasi campuran. Kuat tekan mortar yang dihasilkan merupakan kategori mortar type M menurut SNI 03 strip 6882 strip 2002 yang kriterianya kekuatan sebesar 17,2 megapascal. Selanjutnya catatan. Dengan adanya beberapa penelitian di atas seperti dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah untuk mencari bahan pengganti semen yang dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan semen untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan beton mengakibatkan produksi semen akan meningkat, sehingga akan berdampak pada kesehatan lingkungan, di mana setiap proses produksi semen juga terjadi pelepasan karbon dioksida (CO2) ke udara yang merupakan kontributor utama pada emisi gas rumah kaca. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2 materi semen untuk malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Retna selaku dosen materi material. Terima kasih untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retna selaku dosa. Lu bikinin kata-kata dia, udah dah. Capek gue, lu nambah-nambahin di tengah-tengah, gue pusing anjing. Udah lah Pak, pakai yang atas Pak. Yang tadi Pak nggak usah makasih sama Bu Retna, yang penting udah di atas Pak. Udahlah.